Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab tugas mata kuliah Testing Implementation tentang pendapat kami prinsip-prinsip testing. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Zara Arifin. Saya Ristian Mahendra. Saya Syarif Hidayatullah Wajib Putra. Pertama ada pendapat dari Ristian. Pendapat saya, ketika dalam suatu testing tidak memenuhi 7 prinsip tersebut, pasti nanti seorang tester dalam melakukan proses testing akan terjadi sebuah kesalahan atau kegagalan dalam proses melakukan testing atau uji coba sistem. Karena dalam prinsip penguji itu saling berhubungan satu sama lain fungsinya. Jadi seorang tester agar proyek mengembang perangkat lunak berjalan dengan baik harus memenuhi 7 prinsip tersebut supaya berjalan dengan baik ketika melakukan. Ya, selanjutnya ada pendapat dari Mutiara Zara Arifin. Pendapat saya yang pertama adalah testing show the presence of defect, not their absence. Akibat jika pengujian tidak sesuai dengan prinsip ini adalah software tidak dapat berjalan dengan baik karena masih banyak bug atau cacat yang ada. Selanjutnya yang kedua, ada exhausting testing is impossible. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah fungsional program seperti input-output hasilnya tidak akan sesuai dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya kegiatan mengakses dan mengolah resiko pada suatu proyek. Selanjutnya, yang ketiga ada early testing saves time and money. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah pengembangan dan pengujian perangkat lunak tidak efektif dan efisien dan juga akan membengkaknya biaya perbaikan dan waktu yang lebih banyak, sehingga kinerja perangkat lunak akan menurun karena tidak melakukan pengujian di awal proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, yang keempat, defect cluster together. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah tidak dilakukan pengelompokan cacat selama pengujian pra-release atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional, maka program akan menimbulkan masalah yang cukup besar atau banyak sehingga hal ini dapat menyulitkan tester dalam mengidentifikasi. Selanjutnya yang kelima, ada beware of the pesticide paradox. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah program akan menemukan masalah-masalah baru dan lebih banyak cacat karena tidak meninjau kasus uji secara teratur. Kemudian yang keenam, ada testing is context dependent. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah program akan mengalami cacat atau kesalahan yang tidak semestinya, sehingga program akan menghasilkan output yang tidak diharapkan karena pengujian tidak dilakukan berdasarkan konteks yang sebenarnya. Kemudian, yang terakhir, ketujuh, ada absence of errors is a fallacy. Akibat jika pengujian tidak mengikuti prinsip ini adalah program tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna karena ditemukan cacat atau bug sehingga program tidak dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya ada pendapat dari saya, Syarif. Ketika dalam suatu testing tidak memenuhi 7 prinsip dasar testing, maka akan terjadi banyak bug atau cacat pada software. Kualitas software juga akan menurun dan lebih parahnya akan terjadi kegagalan proyek. Karena prinsip tersebut ini saling berhubungan. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Mr. Mahendra. Contoh kasus dalam tidak memenuhi 7 prinsip tersebut adalah pada mesin Perec 25 Medical Accelerator. Penguji ini berkaitan dengan user interface dan human computer interaction. User interface yang jelek
dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Terek 25 merupakan mesin terapi radiasi untuk menghancurkan kanker pasien. Mesin ini mempunyai pemancar elektron dengan 2 settingan. Mode energi rendah untuk pancaran elektron langsung ke pasien, dan mode energi tinggi yang pancaran dihalangi oleh filter pembangkit X-ray. Masalahnya, rancangan sistem Terek 25 mempunyai race condition antara user dan mesin, mulai untuk mengatur ulang sistemnya. Kemudian operator kembali memilih mode yang berbeda dalam interval 8 detik, yang sebenarnya digunakan oleh mesin untuk memindahkan magnet ke tempat asalnya. Sehingga sistem akhirnya tidak dapat menerima settingan yang baru. Hasilnya, karena ingin cepat, operator yang berpengalaman pun dapat dengan tidak berhati-hati memberikan overdosis kepada pasien dan beberapa pasien meninggal dunia. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan pada alat ini mengalami bug yang serius. Bug merupakan kesalahan pada saat pelaksanaan perangkat lunak. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkat hingga 10 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya itu, beberapa pasien juga akhirnya kehilangan nyawa. Itulah pendapat dari kita bertiga tentang akibat prinsip tidak mengikuti 7 prinsip dasar testing. Dan itulah contoh yang tadi yang bisa kita lihat. Ini adalah contohnya. Sekiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.